Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar. Pada pertemuan ke-12 ini, kita sudah masuk pada pembelajaran keempat, pelajaran akidah, yaitu tentang takdir. Sebelum kita belajar tentang takdir, marilah kita terlebih dahulu belajar tentang kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam termasuk nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau adalah keturunan dari Nabi Sulaiman. Nabi Ayub tinggal bersama anak dan istrinya di kota Hauran. Nabi Ayub adalah seorang kaya raya yang pandai bersyukur, tidak pernah sedikit pun ia mengeluh. Oleh karena itu, Allah pun hendak memberikan contoh bagi umat manusia tentang bagaimana kesungguhan Nabi Ayub dalam bersyukur dan bersabar. Pada suatu pagi, orang-orang bercerita bahwa salah satu anak Nabi Ayub meninggal dunia. Namun, Nabi Ayub masih saja bersyukur karena Allah masih mengizinkan anak-anak yang lain masih hidup. Satu demi satu, anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia sampai ia tidak lagi mempunyai seorang anak satupun. Akan tetapi, tidak pernah sedikit pun Nabi Ayub mengeluh. Ia tetap bersabar menghadapi takdir Allah. Demikian pula dengan harta benda dan binatang ternak yang dimilikinya. Semakin hari semakin berkurang, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Allah juga masih menguji kesabaran Nabi Ayub dengan memberinya penyakit kulit yang sangat parah. Beliau menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Akan tetapi, tidak pernah sedikit pun ia mengeluh. Ia tetap bersyukur dan memuji nama Allah. Kerabat Nabi Ayub yang dahulu mencintainya, satu demi satu pergi meninggalkannya karena takut tertular dengan penyakit yang ia derita. Hingga hanya tinggal istrinya yang setia, menemani dan melayani semua kebutuhan Nabi Ayub. Orang-orang di sekitarnya Nabi Ayub pun menyebar fitnah bahwa penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub adalah karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Nabi Ayub dan istrinya tetap bersabar dan memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan mereka. Semakin lama, penyakit kulit yang diderita oleh Nabi Ayub semakin parah, sehingga menggerogoti tubuhnya, kecuali jantung dan lisannya. Karena lisannya Nabi Ayub senantiasa berzikir kepada Allah, dan tak pernah sedikit pun ia mengeluh. Demikian pula istri Nabi Ayub yang selalu setia. Ia bekerja membantu di rumah-rumah penduduk sekitar untuk mendapatkan makan dan minum untuk keperluan Nabi Ayub. Sampai pada suatu hari, ada seseorang yang berniat jahat dengan menghasut penduduk kota agar menolak istri Nabi Ayub membantu di rumah mereka dengan alasan agar tidak tertular penyakit. Istri Nabi Ayub pergi ke sana kemari mencari orang yang mau mempekerjakannya. Akan tetapi, tidak mendapatkan satupun orang yang mau menolongnya. Hingga akhirnya, ia pun menjual rambutnya yang panjang terurai hanya untuk mendapatkan makanan untuk Nabi Ayub. Nabi Ayub pun tidak mau memakan makanan tersebut, kecuali setelah mengetahui dari mana istrinya mendapatkan makanan itu. Istri Nabi Ayub mengatakan bahwa ia mendapatkan upah setelah membantu orang. Akan tetapi, setelah membuka kerudungnya, Nabi Ayub melihat bahwa kepala istrinya telah botak. Tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Kemudian dengan terbata-bata, istrinya bercerita bahwa sebenarnya ia telah menjual rambutnya untuk mendapatkan makanan. Mendengarkan hal tersebut, Nabi Ayub menangis. Dan beliau berdoa, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, di antara semua penyayang.
Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Quran Surat Shad ayat 41. Sudah menjadi kebiasaan setiap kali Nabi Ayub hendak membuang hajatnya, ia selalu meminta istrinya untuk memapahnya. Akan tetapi, pada suatu hari istrinya terlambat datang karena mencari makanan. Sehingga Nabi Ayub tidak bisa bergeser dari tempat tidurnya. Sehingga ia pun marah dan bersumpah untuk menghukum istrinya. Pada saat itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub agar menjejakkan kakinya yang lemah ke tanah. Maka dari tempat yang dijejak tadi itu memancarkan air, dan Allah meminta agar Nabi Ayub minum dan mandi dari air tersebut. Air itu menghilangkan penyakit yang dideritanya, baik penyakit lahir maupun batin. Nabi Ayub pun kembali sehat dan bersemangat pada saat itu juga, seolah-olah tidak pernah terjadi penyakit. Sehingga saat kembali dari mencari makanan, istri Nabi Ayub pun tidak bisa mengenali Nabi Ayub. Saat diberitahu bahwa Nabi Ayub telah sehat seperti sedia kala, maka ia pun terheran-heran. Bagaimana mungkin penyakit yang telah bertahun-tahun sembuh dalam seketika? Nabi Ayub menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nabi Ayub dan istrinya pun bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya. Allah mengembalikan semua harta benda yang dimilikinya, dan demikian juga memberikan keturunan yang banyak kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub kembali menjadi orang yang kaya raya dan disenangi banyak orang. Nabi Ayub merupakan imam bagi orang yang sabar dan bersyukur terhadap semua takdir Allah. Selanjutnya, kita masuk bagian inti, yaitu beriman kepada takdir. Pengertian takdir artinya adalah ketentuan, yaitu ketentuan yang diberikan Allah untuk semua makhluknya. Beriman kepada takdir artinya adalah meyakini bahwa semua yang terjadi pada setiap makhluk merupakan ketentuan dari Allah. Allah berfirman, Inna khalaqna kulla syai'im biqadaru, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Yang kedua, takdir adalah rahasia Allah. Takdir semua makhluk hanya diketahui oleh Allah. Tidak satu pun makhluk yang mengetahui takdir makhluk yang lain. Takdir Allah dapat diketahui ketika telah terjadi. Adapun sebelum terjadi, maka tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mempercayai ramalan bintang, ramalan dukun, dan ramalan orang pintar. Mereka semua tidak mengetahui takdir mereka sendiri, apalagi takdir orang lain. Yang ketiga, cara beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir dapat dilakukan dengan cara meyakini bahwa yang pertama, Allah mengetahui semua yang terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Yang kedua, semua yang terjadi di dunia ini adalah ketentuan dari Allah. Yang ketiga, Allah memberi kebebasan bagi hambanya untuk berusaha. Yang keempat, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Yang kelima, di balik setiap musibah pasti ada hikmah yang baik. Yang keenam, Allah tidak akan mensia-siakan usaha hambanya. Yang keempat, pengaruh iman kepada takdir. Beriman kepada takdir dapat memberikan pengaruh positif kepada kehidupan seorang muslim. Beriman kepada takdir menjadikan orang yang pertama senang beribadah, karena ia yakin bahwa surga tidak akan diraih dengan bersantai-santai dan bermalas-malasan dalam beribadah. Yang kedua, senang berusaha, karena ia yakin bahwa rezeki yang ia dapatkan akan mendatangkan keberkahan ketika ia berusaha dengan baik. Yang ketiga, berhati tenang, karena ia yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya.
jika hambanya berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, jauh dari sifat hasad, karena ia yakin bahwa setiap orang mempunyai rezeki masing-masing dan semua itu telah menjadi ketentuan Allah. Yang kelima, bersikap rendah hati, karena ia yakin bahwa setiap kelebihan yang ia miliki adalah pemberian dari Allah. Yang keenam, pandai bersyukur, baik di saat sedih ataupun senang, karena ia yakin bahwa dalam setiap musibah pasti ada nilai kebaikannya. Yang ketujuh, bertawakal, yaitu menyerahkan semua hasil usahanya kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Yang kedelapan atau yang terakhir, berpikiran positif dalam setiap keadaan, karena ia meyakini bahwa Allah tidak akan mensia-siakan usaha hambanya. Itulah tadi pembelajaran keempat tentang kisah Nabi Ayub dan beriman kepada takdir. Untuk tugasnya, silakan kalian buka latihan soal halaman 52, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemudian dilanjutkan latihan soal halaman 58 yang uraian saja, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikirimkan ke guru pendampingnya masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.